Halo rekan-rekan, jumpa lagi di channel BTC Dana dengan saya Doni. Kali ini kita akan membahas sebuah strategi pyramiding. Strategi pyramiding ini basically adalah sebuah trading trend dan kita akan entry ketika retracement dan bentuknya segitiga-segitiga kayak di layar itu. Oke, langsung aja ke isi. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa ketika market trending itu akan selalu terbentuk bukit-bukit, akan memunculkan low, higher high, lembah, bukit, lembah, bukit, lembah, bukit. Kita akan mencari kesempatan untuk entry open posisi itu ketika retracement atau ada gerakan pullback. Nah di situ kita berharap bisa entry. Kalau tren itu melanjutkan gerakannya, kita tunggu pullback lagi yang kemungkinan di sekitar support resisten, lalu kita entry lagi. Dan posisi di awal di sini kalau kita entry, stop lossnya akan kita pindah dan seterusnya seperti itu. Oke, detailnya seperti apa? Kita lanjut seperti ini. Nah, caranya kita harus ketahui tren, teman-teman. Itu wajib. Yang kedua, kita open posisi ketika retrace, tentu. Lalu stop loss di bawah low atau di atas high ya kalau tren turun. Nah detailnya, ketahui tren, open posisi ketika retrace, stop loss di bawah low atau di atas high ketika tren turun. Nah ini teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di sini tampak tren turun kan, membentuk lembah, bukit, lembah, bukit, lembah, dan seterusnya. Kita tahu bahwa ini tren turun ya, jelas itu tren turun. Nah sekarang apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat sebuah tren turun? Yang kita lakukan adalah kita tunggu pullbacknya, retracement. Nah lalu tempat entry-nya di mana? Klasik. Kita semua sudah tahu. Berada di support resisten. Kalau Anda pakai MA, mungkin ini pas reject di MA. Kita bisa entry sell di situ. Buka posisi di sell. Untuk stop loss-nya di mana? Untuk stop loss kita taruh di sini. Saya kasih warna merah untuk stop loss itu. Gambar detailnya akan seperti ini. Stop loss-nya di sini. Untuk entry-nya di sini. Oke, di sini entry. Di sini ya entry-nya. Lalu untuk targetnya, untuk target yang pertama, tentu kita lihat dulu support yang ada di kiri. Itu strateginya. Nah, ini kan market berbalik arah. Kita anggap setup yang di sini adalah failed dan market melawan kita. Ketika market seperti itu, SL kita tersentuh, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Berarti kita punya trend reversal, teman-teman. Kita punya trend reversal. Kita punya low, high, trend turun. Ketika struktur yang di sini di break, berarti tren berubah arah, naik. Terjadi retracement di titik resisten yang sekarang jadi support. Nah, disinilah kita bisa mengaplikasikan teknik pyramiding. 1. Tren harus terkonfirmasi naik. Ini kita lihat pair Euro USD, terkonfirmasinya di mana? Di sini. Ketika dia break resisten ini, yang di sini itu adalah konfirmasi. Ini ke atas retrace, kita bisa entry di sini. Entry-nya ya di sini. Oke, kita bisa di sini. Lalu stop loss-nya di mana, Pak? Stop loss-nya teman-teman di bawah low. Jadi kalau stop loss ke hit, berarti tren akan reverse. Nah, beberapa orang akan tidak suka stop loss yang terlalu lebar. Lalu apakah ada alternatif? Tentu ada.
alternatif yang kedua, stop loss kita letakkan di titik di mana support itu jadi resisten atau resisten jadi support. Yang ini. Cuman akan ada beberapa orang yang suka stop loss yang lebar supaya ada breathing room, ada ruang untuk trade itu balik lagi ke atas. Beberapa orang suka itu. Nah, lalu targetnya di mana? Targetnya di sekitar sini, teman-teman. Karena kita punya tren naik. Ini tren naik, posisi buy, kita taruh target di sini. Nah, seperti yang kita lihat, tren naik meneruskan gerakannya. Ini terjadi retracement di sini. Nah, disinilah teknik pyramiding itu digunakan. Nah, ini open lagi jika tren terus berlanjut. Jadi cara opennya bagaimana? Posisi yang pertama tadi yang di bawah ini itu kita biarkan. Ini kan sudah floating positif. Lalu kita open posisi yang kedua di sekitar sini. Di situ resisten yang jadi support. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya di sekitar sini. Dan stop loss yang di bawah, yang di sini kita jadikan satu level dengan yang di sini. Jadi seperti itu. Letakkan semua stop loss pada stop loss posisi terakhir. Nah, untuk setup ini stop loss yang terakhir posisinya yang di sini toh. Jadi yang sebelumnya itu mengikuti. Seterusnya seperti itu. Untuk targetnya sama. Kita akan terus tambah open posisi ketika marketnya terus trending sampai targetnya tercapai. Ya, gitu. Sesederhana itu. Kita menangkap retracement. Cuman ada orang yang strateginya dimodifikasi seperti ini. Jadi tidak ditarget. Dia hanya main stop loss saja. Caranya bagaimana? Jadi strategi ini sangat unggul ketika market sedang trending, naik ataupun turun. Jadi contoh seperti ini, harga naik lagi lalu retracement. Jadi kita pyramiding lagi di area di mana resisten ini jadi support. Di situ kita masuk lagi area sini. Stop lossnya bagaimana? Stop loss yang di sini itu digeser ke area stop loss positif yang di sini. Yang di sini ke sini, yang ini ke sini. Jadi terus seperti itu. Nah, kenapa dikatakan pyramiding? Nah, ini tampak ini yang di sini segitiga, yang di sini juga segitiga, di sini juga segitiga. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan terus follow the trend. Follow the trend. Kalau ada retrace, kita open posisi buy lagi. Ketika ada retrace, kita open posisi buy, stop lossnya pindah ke sini, yang ini dipindah ke posisi ini juga. Nah, nanti exitnya, take profitnya bagaimana, Pak? Take profitnya ketika stop loss yang ini ke hit, teman-teman. Jadi ketika stop loss yang ini tersentuh, posisi yang di sini semuanya itu ketutup, teman-teman. Ingat, kita bisa tempatkan stop loss positif tergantung posisinya. Ya, tergantung posisinya. Nah, itulah teknik pyramiding. Teknik pyramiding keunggulannya satu, ketika market trending saja. Ketika market trending saja, itu perlu digarisbawahi. Ketika market sideways, strategi ini kurang maksimal. Jadi teman-teman pastikan atau ketahui atau pastikan trennya. Jadi kalau lagi sideways, kita tidak open posisi. Strategi ini memang terlihat sangat sederhana. Apakah bisa profit? Tentu lihat marketnya. Ketika trending dan Anda tahu momen, Anda bisa profit. Tentu tidak ada yang pasti, teman-teman. Makanya atur money management, posisi manajemen dengan tidak membuka lot atau resiko yang terlalu besar.
Supaya apa? Tentu saja kalau kita salah, kita masih punya kesempatan lagi di masa depan. Oke, tipsnya apa Pak? Tipsnya cari pair yang lagi trending, pair yang trennya jelas, yang tidak sideways. Jadi kendarai terus trennya, istilahnya riding the trend gitu. Jadi bagi teman-teman yang suka market trending, silakan mengadopsi teknik ini. Tapi tentu saja jangan lupa money management, selalu itu penting. Oke, sekian video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman. Semoga mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan juga yang tidak kalah penting, like, komen, dan tentu saja subscribe. Oke, sekian saya Doni, terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang.